Masa depan itu seperti hantu, menakutkan. Kalimat itu terus membayangiku setiap saat. Aku memang merasa sudah tidak punya masa depan lagi, terutama sejak aku berhubungan dengan Om Zainan, suami Tante Ratna. Siapa sebenarnya Om Zainan? Bagaimana kami bisa terjerat hubungan terlarang? Dan bagaimana pula hubungan kami akhirnya? Simak kisah ini sampai selesai ya. Namun sebelumnya, bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya. Buat seluruh subscriber setia saya, terima kasih atas segala saran, masukan, dan dukungannya selama ini. Terima kasih atas kesetiaannya dan selamat menikmati. Namaku Sabri. Saat kisah ini terjadi, aku masih kuliah semester 3. Aku berasal dari kampung. Orang tua dan kakak-kakakku tinggal di kampung. Aku seorang anak bungsu. Karena itu juga, kedua orang tuaku sangat ingin aku kuliah. Karena ketiga kakak-kakakku semuanya perempuan dan sudah menikah. Tak satu pun dari mereka yang sempat duduk di bangku kuliah. Anak perempuan untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Toh ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga. Begitu ucapan ayahku sebagai alasan kenapa ketiga kakak-kakakku tidak diperbolehkan untuk kuliah. Dan kamu Sabri, sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarga kita, kamu harus bisa mengangkat derajat keluarga ini. Karena itu, ayah ingin kamu kuliah dan sukses nantinya. Ucap ayah melanjutkan. Tak satu pun dari kami yang bisa membantah setiap ucapan yang terlontar dari mulut ayah. Ayah memang terkenal sangat tegas kepada kami, anak-anaknya. Dan terus terang, aku memang selalu merasa takut kepada ayah. Terutama, aku merasa takut untuk mengecewakannya. Karena itu, aku selalu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa memenuhi permintaan ayah. Hingga akhirnya aku bisa lulus SMA dengan hasil yang memuaskan dan juga mendapatkan bantuan beasiswa untuk kuliah. Namun untuk kuliah, aku memang harus tinggal di kota. Karena jarak kampus tempat aku kuliah sangat jauh dari kampung halamanku. Beruntunglah ayahku punya seorang adik perempuan yang tinggal di kota. Aku memanggilnya Tante Ratna. Tante Ratna punya seorang suami yang bekerja sebagai security di kampus tempat aku kuliah. Suami Tante Ratna namanya Om Zainan. Ia sudah bekerja sebagai security sudah lebih 10 tahun.
Rumah mereka juga tidak begitu jauh dari kampus, bisa ditempuh dengan hanya berjalan kaki. Rumah Tante Ratna tidak terlalu besar, hanya ada 2 kamar tidur, ruang tengah, dan sebuah dapur kecil di bagian belakang. Namun mereka, walau sudah lebih 10 tahun menikah, belum juga mempunyai seorang anak. Tante Ratna sendiri juga bekerja di sebuah minimarket tak seberapa jauh dari rumahnya. Karena belum punya anak, Tante sering merasa kesepian di rumah. Karena itu juga om kamu mengizinkan Tante untuk tetap bekerja. Jelas Tante Ratna suatu hari. Usia Tante Ratna sudah 33 tahun lebih, sedangkan Om Zainan sudah berumur 38 tahun. Harapan mereka untuk bisa punya keturunan sebenarnya masih cukup banyak. Tapi sepertinya mereka berdua sudah pasrah akan keadaan mereka saat ini. Apalagi kesibukan kerja membuat mereka berdua seakan bisa melupakan hal tersebut. Tante Ratna dan Om Zainan terlihat sangat senang ketika aku akhirnya tinggal bersama mereka. Sebuah kamar kosong yang selama ini tidak ditempati, mereka berikan padaku untuk tempat aku tinggal. Kamu anggap aja ini seperti rumah kamu sendiri. Begitu ucap Om Zainan ketika pertama kali aku tinggal di sana. Karena keterbukaan mereka berdua menerima aku di sana, aku menjadi cukup betah dan merasa nyaman. Setidaknya hal ini cukup mengurangi biaya untuk tempat tinggalku, karena tidak perlu lagi menyewa sebuah kos. Biar bagaimanapun, penghasilan ayahku di kampung memang terbilang cukup pas-pasan. Kalau untuk makan dan tempat tinggal, kamu nggak usah khawatir. Selama kami masih bekerja, kami akan menanggung semuanya. Tapi untuk biaya kuliah, Tante dan Om nggak bisa banyak membantu, ucap Tante Ratna. Iya Tante, saya udah dikasih tempat tinggal dan makan aja, udah lebih dari cukup kok Tante, balasku. Hari berlalu, bulan berganti. Sudah hampir 1 semester aku tinggal bersama Tante Ratna dan Om Zainan. Awalnya semua berjalan dengan sangat baik. Tante Ratna dan Om Zainan sangat baik padaku. Aku dan mereka berdua sudah semakin dekat dan akrab, terutama dengan Om Zainan. Bukan saja karena kami sama-sama laki-laki, tapi juga karena hampir setiap hari kami pergi ke kampus bersama-sama, meski dengan tujuan yang berbeda. Om Zainan ke kampus untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang security, dan aku sendiri ke kampus untuk kuliah. Aku dan Om Zainan jadi sering ngobrol. Sikap Om Zainan sangat lembut padaku, jauh berbeda dengan perlakuan ayahku padaku. Ayahku sangat tegas dan terkesan sedikit kasar. Sementara Om Zainan begitu perhatian dan memperlakukanku dengan baik. Aku mulai menyukai sosok Om Zainan, setidaknya sebagai sosok yang mampu melindungiku.
Kasih sayang yang Om Zainan berikan membuatku merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Om Zainan selalu bertanya tentang segala kegiatanku di kampus dan selalu memberikan aku support saat aku merasa kehilangan semangat. Perhatian dan kasih sayang yang Om Zainan berikan semakin lama ternyata semakin menumbuhkan rasa sayang di hatiku kepada Om Zainan. Perlahan benih cinta pun tumbuh di hatiku untuknya. Ya, tanpa pernah aku sangka sebelumnya, aku ternyata telah jatuh cinta pada Om Zainan. Sebenarnya Om Zainan memang menarik secara fisik. Tubuhnya padat berisi dan berotot. Perutnya sedikit membuncit. Namun hal itu justru membuatnya terlihat gagah. Wajahnya cukup tampan, meski sudah sedikit mengerut karena termakan usia. Saya suka memperhatikannya diam-diam, memikirkannya di hampir setiap malamku. Aku seakan menemukan sosok yang aku kagumi pada diri Om Zainan. Semakin hari, perasaan cintaku pada Om Zainan semakin tumbuh dan kian membesar. Aku tak sanggup lagi menahannya. Hingga pada suatu malam, saat itu hanya ada aku dan Om Zainan yang berada di rumah. Sementara Tante Ratna masih di minimarket, ia mendapat giliran sip malam. Om Zainan sangat baik padaku. Om Zainan juga tampan dan gagah. Saya jadi suka sama Om. Suaraku terbata. Saat itu kami sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut. Om Zainan refleks menatapku tajam. Keningnya berkerut. Ia seperti mencoba memahami maksud dari pernyataanku barusan. Sebenarnya Om sudah tahu, meski Om belum begitu yakin. Tapi dari sikapmu akhir-akhir ini, Om mulai percaya kalau kamu memang menginginkan Om. Om Zainan berucap juga akhirnya setelah cukup lama ia menatapku. Meski merasa sedikit kaget akan pengakuan Om Zainan barusan, tapi aku berusaha bersikap setenang mungkin. Aku percaya bahwa tingkahku selama ini kepada Om Zainan sebenarnya cukup menggambarkan perasaanku padanya. Hanya saja aku tidak menyangka kalau Om Zainan akan berucap begitu santai akan hal tersebut. Aku kira awalnya Om Zainan akan marah karena pengakuanku. Tapi Om juga suka sama kamu, Sap. Tegas suara Om Zainan yang membuatku semakin merasa kaget. Selama ini, Om selalu berusaha memberi perhatian lebih sama kamu. Om berharap kamu bisa mengerti akan hal tersebut. Om Zainan melanjutkan kalimatnya. Dan sekarang, setelah pengakuan jujur kamu barusan, Om jadi sangat berani untuk mengungkapkan perasaan Om padamu. Lanjutnya lagi sambil terus menatapku. Lalu sekarang kita harus bagaimana, Om? Tanyaku kemudian. Kalau memang kita saling suka, bukankah sebaiknya kita mencoba menjalin hubungan yang lebih serius? Balas Om Zainan dengan nada sedikit bertanya. Tapi bagaimana dengan Tante Ratna, Om? Tanyaku lagi.
Biar bagaimanapun, hubungan kita adalah sebuah rahasia sab. Kita harus menjalin hubungan secara diam-diam tanpa diketahui siapapun, terutama oleh tante kamu. Jawab Om Zainan. Aku mengangguk setuju. Dan tak lama berselang, Om Zainan pun mengajakku masuk ke kamarku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku pun melakukan hal tersebut bersama Om Zainan. Hatiku terasa berbunga. Semuanya terasa indah malam itu. Om Zainan benar-benar membuatku terlena akan sebuah hubungan cinta yang indah. Apalagi aku yang baru pertama kali merasakan hal tersebut. Aku merasa terkesan. Sungguh sebuah pengalaman yang begitu indah dalam hidupku. Sebenarnya Om menikah dengan tante kamu bukan karena Om jatuh cinta padanya, tapi karena kodrat Om sebagai laki-laki. Cerita Om Zainan, saat suatu malam kami kembali melakukan hal tersebut. Aku dan Om Zainan memang selalu berusaha mengatur waktu agar kami bisa berduaan, terutama saat Tante Ratna pergi bekerja. Om sudah berusaha sekuat mungkin untuk bisa mencintai tante kamu, tapi Om tetap merasa biasa saja. Meski tentu saja Om harus tetap menjalankan kewajiban Om sebagai seorang suami. Bertahun-tahun menikah, kami belum juga dikaruniai anak. Dan hal itu membuat Om jadi sering merasa frustasi dan kesepian. Hingga kehadiran kamu di rumah ini mampu mengubah segalanya. Om jadi punya teman untuk bercerita. Dan semakin hari, Om jadi semakin suka sama kamu. Karena itu juga, Om berusaha bersikap sebaik mungkin sama kamu. Dan berharap kamu juga bisa menyukai Om. Sekarang semua mimpi Om tentang kamu telah menjadi nyata. Om merasa bahagia saat ini. Selama ini hidup Om terasa hampa. Sejak menikah dengan tante kamu, Om tidak pernah lagi berhubungan dengan laki-laki. Meski keinginan itu selalu ada, tapi Om selalu berusaha menepisnya. Namun ketika bersama kamu, Om tidak bisa lagi menahannya. Apalagi ketika Om tahu kalau kamu juga menyukai Om. Cerita Om Zainan panjang lebar. Aku tidak begitu peduli tentang masa lalu Om Zainan. Tapi terus terang ada rasa bersalah ketika aku ingat akan Tante Ratna. Biar bagaimanapun, aku tanpa sengaja telah merebut Om Zainan darinya. Meski hubungan mereka berdua tetap terlihat baik-baik saja. Waktu tetap terus berlalu. Sudah hampir setahun hubungan terlarangku dengan Om Zainan terjalin. Setahun hubungan kami, semua berjalan baik-baik saja. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Karena biar bagaimanapun, Om Zainan lebih banyak menghabiskan waktu bersamaku. Tapi, sepandai apapun kami menyimpan bangkai, pada akhirnya akan tercium juga. Suatu malam, saat kami sedang bermesraan, tiba-tiba Tante Ratna datang dan memergoki kami yang sedang mendaki bersama. Tante Ratna tertegun. Ia terlihat sangat syok.
Kami berdua segera saling melepaskan diri dan dengan tergesa memakai pakaian kami lagi. Tapi Tante Ratna sudah terlanjur jatuh pingsan. Tubuhnya ambruk tiba-tiba. Beruntunglah Om Zainan dengan cekatan segera menyambut tubuh itu sehingga tidak sampai menyentuh lantai. Aku sendiri tidak tahu bagaimana perasaanku saat itu, antara malu, takut, dan merasa sangat bersalah. Om Zainan membaringkan Tante Ratna di ranjang, kemudian berusaha membuat Tante Ratna sadar dari pingsannya. Separuh hatiku tidak ingin Tante Ratna segera sadar. Aku belum siap menghadapinya. Tapi tentu saja ada kekhawatiran bagaimana kalau Tante Ratna benar-benar tidak siuman lagi. Rasa bersalah pasti akan menghantuiku sepanjang hidupku. Sebaiknya kamu pergi aja dulu dari rumah ini, Sab. Biar Om yang menjelaskan semuanya pada tantemu kalau ia sadar nanti. Ucap Om Zainan sambil memegang kedua pundakku. Tapi saya takut, Om. Bagaimana kalau Tante Ratna cerita pada ayah? Habislah aku, Om. Balasku terdengar pilu. Kamu tenang ya, Sab. Kita akan lewati semua ini bersama-sama. Tapi sekarang kamu harus pergi dulu. Om akan berusaha meyakinkan tante kamu agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, terutama kepada ayahmu. Ucap Om Zainan lagi. Kali ini ia melepaskan tangannya. Mungkin memang sebaiknya aku menghindar dulu dari sini. Karena jika Tante Ratna siuman dan ia melihatku di sini, ia pasti akan meluahkan semua kekecewaannya pada kami. Mungkin memang sebaiknya aku biarkan Om Zainan yang akan menjelaskan semuanya. Karena itu, aku pun perlahan mulai melangkah meninggalkan rumah tersebut, walau perasaanku sendiri masih terasa tak karuan. Antara perasaan malu, takut, dan rasa bersalah, aku melangkah dalam kegelapan malam. Pikiranku melayang jauh, memutar kembali kejadian tragis yang baru saja aku alami. Entah bagaimana keadaan Tante Ratna saat ini. Aku berharap ia akan baik-baik saja. Meski dengan begitu, resikonya sangat besar bagiku. Tante Ratna bisa saja menceritakan hal tersebut kepada ayah dan ibuku. Dan jika hal itu terjadi, aku tidak akan pernah sanggup lagi untuk pulang. Sementara Om Zainan sendiri belum mengabariku sampai saat ini. Aku duduk di sebuah bangku taman dengan pikiranku yang kacau balau. Hingga pagi menjelang, aku bahkan tidak tidur sedetik pun. Aku ingin segera menghubungi Om Zainan. Aku ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tapi aku merasa takut. Aku benar-benar merasa bingung. Mengapa hal ini harus terjadi padaku? Tiba-tiba rasa penyesalan menyeruak ke dalam rongga dadaku. Aku menyesal. Mengapa aku tidak bisa menahan perasaanku? Mengapa aku dengan begitu saja menerima kehadiran Om Zainan di dalam hatiku? Sementara aku tahu kalau ia adalah suami dari tanteku sendiri. Aku merasa jahat, aku merasa tak berguna, dan masa depan sudah semakin tidak jelas. Masa depanku benar-benar seperti hantu, menakutkan. Apa jadinya kehidupanku ke depannya? Bagaimana masa depanku? Akankah semuanya akan baik-baik saja? Mungkinkah Om Zainan bisa mengatasi ini semua? Beribu pertanyaan berserakan di benakku. Aku tak sanggup lagi memikirkannya.
Aku putus asa. Dering handphone mengagetkanku tiba-tiba. Aku menatap layar handphone itu. Itu nomor ayahku. Tiba-tiba perasaan takut kembali menghantuiku. Mungkin Tante Ratna sudah menghubungi ayahku dan menceritakan semuanya, pikirku. Aku tidak ingin menjawab telepon tersebut. Aku takut menghadapi kenyataan. Handphoneku kembali berdering untuk yang ketiga kalinya. Masih dari ayah. Aku masih tidak mengangkatnya. Aku bahkan berniat untuk mematikan ponselku segera. Saat sebuah pesan masuk ke WA aku. Angkat telepon dari ayahmu, Sabri. Kamu tenang aja. Semuanya baik-baik aja kok. Pesan itu berasal dari Om Zainan. Meski aku tidak begitu mengerti arti dari kalimat baik-baik saja tersebut, tapi setidaknya aku merasa sedikit lega. Karena itu juga aku pun segera mengangkat telepon dari ayahku ketika untuk keempat kalinya ia menghubungiku. Kamu di mana? Itu kalimat pertama ayahku tanpa basa-basi. Suaranya terdengar sangat marah. Saya di rumah teman ya, jawabku terbata. Kamu kembali ke rumah tante kamu sekarang dan kemasi semua barang-barang kamu dan segera kamu pulang ke kampung. Suara ayah terdengar sangat tegas. Kemudian tanpa basa-basi, ia pun menutup teleponnya. Seperti biasa, aku tidak pernah berani membantah permintaan ayah. Aku segera kembali ke rumah Tante Ratna. Sesampainya di sana, aku tidak menemukan siapa-siapa di sana. Tidak ada Tante Ratna dan juga tidak ada Om Zainan. Beribu pertanyaan kembali menghantui pikiranku. Kemana mereka berdua? Dan apa yang terjadi sebenarnya? Tapi aku segera mengabaikan segala pertanyaan tersebut. Aku bergegas mengemasi beberapa barangku dan segera keluar dari rumah tersebut. Aku segera menuju terminal dan mencari kendaraan umum yang menuju kampungku. Meski perasaanku sangat terasa tidak nyaman, tapi aku memang harus pulang. Tak peduli apapun yang akan terjadi nanti, tak peduli sekalipun ayah membunuhku. Aku memang bersalah dan aku pantas untuk dihukum. Aku tak ingin lari lagi. Aku harus menghadapi kenyataan ini meski terasa begitu menyakitkan. Aku masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang serba salah. Ayah menatapku dengan tatapan penuh kemarahan. Ayah kecewa sama kamu, Sabri. Kamu satu-satunya harapan ayah untuk bisa mengubah nasib kita. Tapi apa yang kamu lakukan benar-benar membuat ayah merasa malu. Suara ayah terdengar sangat tajam di telingaku. Padahal selama ini ayah selalu membanggakan kamu di depan orang-orang. Tapi apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu harus melakukan hal yang sangat memalukan tersebut? Suara ayah semakin ketus. Aku hanya tertunduk. Aku tak sanggup menatap wajah kemarahan ayah. Sementara ibuku hanya menatapku dengan perasaan iba. Aku tahu betapa malunya ayah dan juga keluargaku saat ini karena telah mengetahui perbuatanku. Kita memang miskin, nak, tapi ibu dan ayah tidak pernah mengajarkan kalian untuk jadi seorang pencuri. Ibu berucap dengan suara terisak, sementara ayah masih menatapku dengan tajam. Mencuri?
Suaraku pelan, penuh dengan tanda tanya. Kamu tidak usah mengelak lagi, Sabri. Tante kamu udah cerita semuanya. Kamu telah mencuri uang tabungan tante kamu. Kali ini ayah yang berbicara lagi. Oh, antara lega dan kecewa aku mendengar semua itu. Lega karena ternyata Tante Ratna tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kecewa karena aku harus kehilangan kesempatan untuk kuliah. Ayah tahu, uang yang ayah kirimkan tidak cukup untuk biaya kamu kuliah. Tapi bukan berarti kamu harus mencuri, Sab. Setidaknya kamu bisa cerita sama ayah atau sama ibu kamu kalau kamu memang butuh uang. Ayah berucap lagi. Untuk selanjutnya, aku tidak begitu menyimak setiap kalimat dari ayah maupun dari ibuku. Mereka sangat marah karena aku yang dikatakan telah mencuri oleh Tante Ratna. Tapi itu tidak masalah. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada mereka mengetahui cerita yang sebenarnya. Aku biarkan mereka memarahiku habis-habisan. Aku tidak begitu peduli. Namun yang menjadi tanda tanya bagiku, apa yang sebenarnya terjadi hingga Tante Ratna harus menceritakan kejadian bohong kepada ayah. Berhasilkah Om Zainan membujuk Tante Ratna untuk tidak menceritakannya kepada ayah? Jika benar, lalu mengapa aku harus dipaksa kembali ke kampung? Lalu bagaimana dengan hubungan Tante Ratna dan Om Zainan sendiri? Akankah mereka masih hidup bersama? Dan bagaimana pula hubunganku dan Om Zainan selanjutnya? Akankah aku masih punya kesempatan untuk bertemu Om Zainan kembali? Setidaknya untuk mendapatkan penjelasan dari semua pertanyaan yang ada di benakku saat ini.